Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita masih tetap dalam topik manusia berhasil. Mazmur nomor 1:1-6 menjadi pokok pemikiran kita. Mazmur nomor 1:1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, apakah yang menjadi tujuan daripada sebuah keberhasilan? Sesudah kita memikirkan tentang prinsip-prinsip manusia berhasil itu seperti apa, caranya atau artinya. Nah, sekarang kita akan memikirkan tujuan daripada keberhasilan yang mau digapai itu apa. Masa kini adalah masa di mana orang hidup berorientasi kepada hasil. Sehingga kata-kata berhasil seringkali menjadi kata-kata yang rancu. Sehingga tataran nilainya menjadi tidak jelas lagi. Tujuannya menjadi tidak jelas lagi. Nah, kalau kita melihat apa tujuan berhasil dalam pengertian Kristen, pasti sangat berbeda dalam pengertian dunia. Tujuan berhasil pertama harus diingat di dalam kekristenan, berhasil bukan untuk sekedar menjamin masa depan. Coba saudara pikirkan. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk berhasil demi masa depan, supaya masa depan kita terjamin. Kita merasa aman dan tenang dengan segala keberhasilan yang ada, yang berhasil kita bangun. Sekali lagi, untuk menjamin masa depan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, tujuan keberhasilan kita bukan untuk sekedar menjamin masa depan. Itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saudara tidak bisa menempelkan tujuan umum kepada tujuan kekristenan. Yang kedua, tujuan berhasil juga bukan sekedar untuk menolong orang lain. Tampaknya baik, tampaknya bagus, supaya dengan berhasil kita bisa menolong orang lain. Indah sekali. Tentu itu sangat mulia. Tetapi harus saudara sadari bahwa keberhasilan di dalam pengertian yang dimaksud Alkitab bukan sekedar untuk menolong orang lain. Itu sebab kalau secara umum ditanyakan kepada anak-anak muda, ya, kalau you berhasil, apa yang you mau kerjakan? Artinya tujuan keberhasilan gitu. Wah, saya akan menolong orang lain. Ya, dengan demikian saya akan menjamin masa depan saya. Tidak salah, tapi juga tidak tepat. Saudara mesti memperhatikan itu baik-baik, supaya mengerti, sehingga tidak rancu di dalam memahami tujuan keberhasilan kita. Yang ketiga, tujuan berhasil itu juga bukan untuk memuaskan diri sendiri. Juga bukan sekedar menjadi sebuah prestasi, identitas saya. Saya orang berhasil, saya berhasil. Ini prestasi saya yang luar biasa. Sehingga saya puas, karena saya sudah mencapai dengan usaha saya, sekuat tenaga saya. Bukankah itu bahasa modern? Kamu mau, kamu bisa. Ya kan? Keberhasilan itu menjadi tujuan pengekspresian. Saya bisa. Sehingga tujuan keberhasilan itu menjadi berorientasi sangat sensitif dan sangat spesifik kepada myself. Sebagai seseorang yang sudah berkarya, berprestasi, dan berhasil. Wow, itu menjadi semacam satu tuntutan yang sangat luar biasa, menjadi kegembiraan yang semerbak, mewarnai hari-hari kita, dan itu kepuasan kita. Nah, kita berpacu di sana menggapai tujuan itu. Nah, oleh karena itu saya pikir tujuan berhasil itu tidak boleh terjebak kepada perangkap-perangkap sekedar nilai-nilai yang palsu, nilai-nilai yang tidak sejati, yang membuat kita terperangkap di dalam kehidupan ini akhirnya salah nilai. Sehingga dia bukan sekedar jaminan masa depan. Dia bukan sekedar bagaimana engkau baik untuk menolong orang lain. Dia bukan sekedar prestasi yang diukir kepuasan kepada diri. Lalu apa? Nah, mari kita pikirkan baik-baik. Tujuan berhasil pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Awas kalimat ini. Tujuan berhasil pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab terhadap masa depan. Jadi kan sama-sama bertanggung jawab pada masa depan kan. Tapi start awalnya berbeda. Nah, ini yang jadi masalah. Start awalnya berbeda. Saya ingin memuliakan Tuhan, maka wujud daripada memuliakan Tuhan itu apa? Saya bertanggung jawab terhadap waktu-waktu yang Tuhan berikan.
Sehingga waktu-waktu itu saya pakai dengan baik, sehingga menciptakan waktu depan atau waktu yang akan datang, yang juga tentu saja baik. Kalau di waktu-waktu sekarang saya belajar, maka di waktu-waktu akan datang saya pasti pintar. Tetapi waktu-waktu sekarang saya belajar bukan karena supaya waktu-waktu datang saya pintar. Waktu-waktu sekarang saya belajar dalam kerangka saya mau memuliakan Tuhan saya. Ya masa iya anak Tuhan malas belajar? Masa anak Tuhan malas kerja? Masa anak Tuhan tukang bolos, tukang pembohong? Kan tidak. Sehingga di dalam hakikat keberadaan diri, di mana kita mengoptimalkan seluruh kemampuan diri kita untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Bertanggung jawab untuk masa depan. Sehingga kita terlibat di sana, ada di sana, berkarya di sana. Nah ini penting saudara yang kekasih. Ini penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang bernilai tinggi. Ya. Tetapi jangan lupa, yang pertama startnya adalah memuliakan Tuhan. Maka orang yang memuliakan Tuhan, dia bertanggung jawab akan masa depan. Dengan baik-baik hati-hati mempersiapkan masa kininya. Nah jadi ini sekali lagi mirip-mirip dengan yang umum. Maka dalam permukaan, di permukaan itu tampaknya semua sama. Nah itu sebab akhirnya kita kadang-kadang susah. Orang Kristen sekolah, orang gak Kristen sekolah, bedanya apa ya? Iya kan? Akhirnya sama. Lalu kalau punya cita-cita, orang Kristen punya cita-cita, tidak Kristen punya cita-cita. Cita-citanya sama, semua mirip-mirip. Ya tadi itu menjamin masa depan, semua mirip-mirip. Menolong orang lain, semua mirip-mirip. Menggapai prestasi, semua mirip-mirip. Tetapi ternyata ada perbedaan yang sangat konkret, ada perbedaan yang sangat krusial, yang sangat prinsip. Yaitu, kata memuliakan Tuhan menjadi motivasi atau penyebab dari seluruh gerak yang tercipta. Tanggung jawab untuk masa depan, tetapi awas. Itu karena didasari di dalam kerinduan ingin memuliakan Tuhan. Maka tanggung jawab masa depan itu bukan sekedar bagaimana kemudian dia membangun masa depan lalu menjamin masa depannya, bukan. Tetapi dia tahu ketika dia memuliakan Tuhan, maka hidupnya di masa depan akan jadi baik. Awas, perhatikan sekali lagi. Maka di sini atau di depan nanti, ia selalu memuliakan Tuhan. Maka yang kedua, tujuan berhasil apa? Tujuan kedua adalah memuliakan Tuhan lagi. Tujuan pertama memuliakan Tuhan dengan bertanggung jawab atas masa depan. Tujuan kedua juga memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang dipanggil Tuhan tentu sadar betul ia harus jadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain bukan sekedar saluran berkat. Kita mungkin sering mendengar istilah kita adalah saluran berkat. Bukan saluran berkat, tapi kita adalah berkat. Saluran berkat itu bisa begini. Saudara dapat rezeki uang, saudara bagi uang sama orang. Nah, saudara saluran berkat. Tapi jangan lupa, saudara sendiri adalah berkat itu. Artinya apa? Bukan uang saudara saja yang bisa saudara berikan. Bukan uang saja yang harus saudara berikan, tapi hati saudara. Sehingga saudara adalah berkat, bukan saluran saja. Kalau saluran itu lewat, habis itu kita tetap di situ saja. Ya, kita cuma numpang lewat. Padahal kita adalah berkat itu. Itu sebab tidak punya uang pun kita bisa jadi berkat. Dengan perilaku kita, dengan hidup kita, dan seterusnya. Sehingga di dalam tujuan keberhasilan memuliakan Tuhan, yaitu dengan menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan melakukan apa yang memang harus nilai berkat itu di dalam hidup kita. Bagaimana berkat itu menjadi nyata dan orang tahu kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, maka orang lain melihat Tuhan hidup di dalam hidup kita, di situ kita memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya dikenal sebagai orang baik, bisa saja bukan Kristen. Kalau saya dikenal sebagai orang baik karena suka bagi-bagi uang, itu kan bukan monopoli gereja. Banyak orang bisa. Ya, orang-orang humanisme yang teistik pun bisa. Humanisme teistik itu artinya orang-orang yang sangat manusiawi atau mengutamakan kemanusiaan, ya hubungan kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan, tapi yang beragama. Bahkan humanis yang ateistik, yang tidak bertuhan, tapi dia menganut paham humanis, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, bisa dia baik, tapi dia bilang Tuhan tidak ada. Nah, awas, jadi baiknya apa beda dengan engkau? Dia percaya baik itu adalah sebuah keharusan di dalam hubungan antar kemanusiaan. Bagus toh, betul kan? Tetapi apa penyebab awalnya? Yaitu penghargaan terhadap kemanusiaan. Bagaimana orang Kristen? Tidak. Tapi itulah penghargaan di dalam kerangka memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Orientasinya menjadi beda. Motivasi atau penggeraknya menjadi lain sekali. Nah oleh karena itu, saudara yang kekasih,
Bagaimana kita membangun semangat itu dengan utuh di dalam kehidupan kita. Perlu dengan serius kita rumuskan, kita pikirkan, sehingga kita tidak bergerak dari sebuah kekosongan kepada kekosongan yang hanya menghasilkan kefanaan. Tapi biarlah kita bergerak dari sebuah isi kepada isi yang menghasilkan kekekalan. Dari kesementaraan. Kita menemukan nilai-nilai itu, membangun nilai-nilai itu, sehingga kita terikat dengan nilai-nilai itu. Karena pada akhirnya kita harus pergi ke situ. Oleh karena itu, kita harus menyadari betul, tujuan berhasil adalah yang pertama memuliakan Tuhan. Yang kedua juga memuliakan Tuhan. Yang pertama itu kita sebut bertanggung jawab untuk masa depan. Dengan cara bertanggung jawab pada masa kini. Dalam rangka memuliakan Tuhan. Yang kedua tadi memuliakan Tuhan. Dengan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan yang perintahkan. Karena ingin memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga saudara. Apakah tujuan berhasil? Tujuan berhasil adalah kembali memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan? Iya. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Maka itu akan kulakukan di dalam sepanjang hari-hariku. Apa yang Tuhan mau di dalam hidupku? Itu akan kulakukan di dalam sepanjang hari-hariku. Nah saudara yang kekasih, saya kira ini menjadi satu pemikiran penting, pemikiran serius yang perlu kita tumbuh kembangkan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Memuliakan Tuhanku dengan melakukan apa yang Dia mau menjadi sangat penting dalam hidup kita. Tuhan mau apa? Oh Tuhan mau ini, lakukan. Tuhan mau apa? Tuhan mau ini, oh lakukan. Kalau yang tadi, yang pertama, tidak. Saya mau apa? Nah saya lakukan. Wah, supaya orang tidak menghina saya bekerja secara luar biasa, gigi perkasa, hebat-hebatan, begitu kan ya. Saya berpacu dengan waktu. Saya rela menghabiskan keringat demi saya. Tetapi sekarang yang saya lakukan adalah demi Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, demi Tuhan yang sudah menebus hidup saya, demi Tuhan yang sudah memanggil saya menjadi anaknya. Sehingga tujuan keberhasilan menjadi sebuah tujuan yang melulu berorientasi kepada kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Menarik saudara. Sehingga setiap kita bisa dengan jujur pula menilai diri kita. Apakah ketika saya melakukan sesuatu untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai keberhasilan, membangun karya, memang dalam rangka saya ingin memuliakan Tuhan saya? Itu sebab banyak orang berhasil. Tapi beda-beda menikmati keberhasilannya. Saya akan kasih contoh sederhana. Tuhan mengajar kita untuk hidup berbagi bagi sesama kita. Nah ada orang berhasil, yang satu berhasil mendapatkan 50 juta. Dan dia punya 40 juta, 10 juta itu biaya hidup lah begitu ya. Yang satu lagi menggapai 50 juta. Dan dia punya simpanan maksudnya ya. 30 juta. Lu kenapa lebih sedikit? Karena yang 10 juta memang biaya hidup, 10 juta lagi dia pakai untuk tolong-tolong orang lain. Saudara sudah lihat keberhasilan yang sama, tapi nilai hidup yang berbeda. Oke. Yang satu lagi juga dapat 50 juta. Tetapi yang dia bisa simpan hanya 20 juta. Kenapa? Oh ternyata memang biaya hidupnya 10 juta. Mestinya 40 dong. Iya, 20 lagi dia pakai. Tadi untuk bantu-bantu orang lain dan juga rupanya aktivis gereja. Sehingga dia bisa cuma simpan 20 juta. Tapi yang satu lagi, dia punya 50 juta, sama berhasil. Tetapi yang ada pada dia, hanya sekitar 5-10 juta. Kenapa bisa begitu? Memang biaya hidup dia juga sama, bukan dia boros, 10 juta juga. Tetapi dia sangat boros dalam tanda petik. Sangat royal dalam tanda petik, menolong banyak sekali orang, lebih banyak dari yang lain. Sehingga ia betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, saudara bisa melihat, keberhasilan yang sama mempunyai impact atau dampak yang berbeda. Itu sebab keberhasilan tidak menjamin keberhasilan secara kolektif. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang yang paling kaya sekaligus orang paling miskin berada di sini. Kita tidak bisa menggapai misalnya rata-rata. Tentu tidak rata-rata semua sama rata begitu ya, enggak akan bisa. Tetapi paling tidak terlalu jauh perbedaan antara jurang kekayaan dan kemiskinan. Sehingga keberhasilan tidak memberi value yang signifikan dalam hidup kebersamaan. Kan ini tragis. Ya, karena kita diperangkap pada pemahaman yang salah. Nah, karena itulah kita harus menyadari betul-betul sebagai orang Kristen. Tujuan keberhasilan itu bukan memantekkan diri kita pada puncak di mana kita dipuji dan disanjung oleh banyak orang. Sehingga semua berorientasi dan melihat kepada diri dan mengukur keberhasilan dengan keberhasilan kita. Bukan itunya. Tapi bagaimana semua itu kita lakukan dalam kerangka memuliakan Tuhan. Sehingga keberhasilan tadi adalah berbagi. Kalaupun orang melihat, kalaupun orang memperhatikan, adalah dalam rangka belajar berani seperti apa yang kita kerjakan.
Dapat 50 juta cuma bisa nabung 10 juta. Atau mungkin 5 juta. Karena banyak berbagi bagi orang lain, bukan karena boros memakainya. Alangkah indahnya hidup ini. Karena dengan demikian semakin banyak orang yang harkat hidupnya kita angkat. Ya, semakin banyak orang akan merasa hidupnya itu lebih hidup karena diperhatikan dan dihargai. Betapa menyenangkan. Betapa itu baik. Nah, ini perlu saudaraku. Oleh karena itu kita tidak boleh terjebak dalam perangkap-perangkap atau sekat-sekat yang salah di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya bagaimana kita mampu berkompetisi untuk memenangkan tiap pertempuran. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi, kita akan berhasil di dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan kita. Bukankah itu sangat menarik? Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kita perlu terus menggarap diri kita, memikirkan di posisi apa sekarang kita ada. Lalu apa yang sudah kita kerjakan dalam kerangka kita ingin memuliakan Tuhan kita. Seberhasil apa kita sekarang ini? Lalu apa yang sudah kita lakukan dalam keberhasilan itu? Kalau itu hanya melulu untuk diri dan kita menjadi pusat puji-pujian itu, pusat kebanggaan itu, maafkan saya, rasanya ada sesuatu yang segera harus diperbaiki pada diri kita. Apalagi kalau kita memang sangat haus terhadap puji-pujian dari orang lain atas keberhasilan kita. Maafkan sekali lagi saya, karena saya harus berkata, betapa malangnya hidupmu. Betapa malangnya hidupmu. Karena engkau akan tidak pernah puas dengan apa yang dilakukan orang. Dan engkau akan menjadi orang yang paling mudah ditipu. Karena setiap orang yang menjilatmu dalam kepalsuan, pasti kau respek dan senang. Tapi orang jujur berkata benar dan mengkoreksimu, pasti kau benci dan tidak suka. Dan itu akan membahayakan hidupmu. Keberhasilan itu akan menjadi bom waktu yang meledakkan seluruh kehidupan. Karena itu hati-hatilah. Belajarlah pada tujuan yang tepat yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa menikmati sekaligus keberhasilan. Bukan saja keberhasilan itu, tetapi jauh sebelumnya. Yang merupakan hubungan manis kita dengan Tuhan. Yang menjadi titik utama dari seluruh kepuasan kehidupan. Yang menjadi pusat pertama dari seluruh keberhasilan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, keberhasilan itu harus mempunyai tujuan. Bagaimana personal relationship kita dengan Tuhan ternyatakan, terungkapkan di dalam kehidupan. Dan orang bisa lihat dan orang bisa tahu bahwa kita memang mempunyai relationship yang bagus dengan Tuhan. Nah, itu perlu sekali. Nah, jadi kita mesti pikir dan mesti camkan. Supaya orang tahu, orang melihat. Kalau sampai tidak itu sangat berbahaya. Kalau sampai tidak itu bahaya sekali. Sekali lagi bahaya sekali. Jadi mari personal relationship kita dengan Tuhan itu terungkapkan, ternyatakan. Dan orang semua bisa lihat bagaimana dan siapa hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita sebagai pribadi. Yang kedua, kita juga perlu menolong dunia untuk menemukan kesejatian keberhasilan itu. Tentu kita bisa cerita kalau kita sendiri berhasil dalam hidup. Kalau enggak kan lucu. Maka itu kalau engkau tidak berhasil dalam hidup, patut kita bertanya, ada apa yang salah? Kalau salah menyusun kerangka memuliakan Tuhan, lalu kita pikir itu sama dengan kontra keberhasilan, salah sekali. Ya. Orang yang memuliakan Tuhan itu justru sangat identik dengan keberhasilan. Jadi bukan kontra, tapi identik. Mirip, bukan beda. Nah, di sini kita mesti berani untuk memacu dan memicu diri kita. Supaya jangan kita menyebut diri kita ini adalah orang yang memuliakan Tuhan karena pagi, Senin, Selasa, siang, malam gitu selalu ibadah, ibadah, dan ibadah begitu. Tetapi sebetulnya hidup kita penuh dengan berbagai kegagalan demi kegagalan. Lalu kita bersembunyi di dalam kegiatan-kegiatan kegerejawian kita. Salah itu. Tapi juga ya saudara tidak boleh menepuk dada lalu merasa bahwa aku bisa sendiri nih, berhasil, hebat. Itu pun salah juga. Oleh karena itulah bagaimana kita memulai dengan memuliakan Tuhan dan menyatakan itu terhadap dunia bahwa ketika orang hidup memuliakan Tuhan bersama dengan Tuhan, mereka berhasil dalam keseimbangan dan kenikmatan yang luar biasa. Karena bagaimana hidup ini tidak nikmat karena dalam keberhasilan kita bisa menolong orang banyak. Nikmat hidup kan membantu orang banyak. Nikmat hidup kan bisa memberikan kenikmatan kepada orang di sekitar kita. Nikmat hidup kan bisa jadi berkat itu. Sehingga itu akhirnya menjadi semacam satu lifestyle atau gaya hidup yang dipelajari oleh banyak orang. Sehingga orang merasa diberkati dan berpikir, wow, memang harus begini nih tujuannya. Supaya hidup kita menggapai nilai-nilai yang tinggi. Memang begini nih harusnya berhasil. Supaya kita bermakna di dalam kehidupan kita. Memang begini seharusnya yang kita kerjakan. Dengan demikian, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Puji Tuhan, saudara. Ayo mari kita belajar untuk bertarung di tengah-tengah kehidupan dan menggapai apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini.
Mari kita belajar untuk berani mengevaluasi diri kita, menilai diri kita, dan memutuskan sebuah keputusan atas diri kita. Di mana sesungguhnya letak keberhasilan kita? Apakah keberhasilan kita sudah menggapai tujuan? Atau sebaliknya dia lari daripada tujuan yang semula, dia lari daripada tujuan yang sejati. Nah, itu menjadi pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, jangan pernah sungkan untuk menilai diri. Kalau engkau terjebak pada perangkap yang salah, merasa kau adalah segala-galanya, pusat keberhasilan, sehingga kau memandang rendah banyak orang di sekitarmu, tak lagi mampu menghargai. Izinkan aku untuk mengatakan, kau sedang membunuh dirimu secara perlahan-lahan. Tetapi, jikalau engkau oleh kemurahan Tuhan menggapai keberhasilan dalam kerinduan memuliakan Tuhan, maka kerjakan itu lebih dan lebih lagi. Dan engkau akan memiliki kenikmatan ketika engkau lebih berani lagi melayani Dia. Menarik kan? Jadi jangan salah kaprah, jangan salah meletakkan diri di dalam pergaulan dan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai salah sehingga kita terperangkap pada jebak-jebak yang mematikan. Tetapi bijaklah, gapailah keberhasilan demi keberhasilan untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gapailah keberhasilan demi keberhasilan sehingga tujuan demi tujuan kita selesaikan, yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam, oleh, lewat keberhasilan yang datang dari Dia, oleh Dia, itu sebab juga untuk Dia. Tuhan yang sudah menciptakan kita, menjaga, melindungi, memelihara kita di dalam hari-hari kita. Selamat menemukan kesejatian, keberhasilan dalam dirimu. Jangan malu mengakui gagal dalam keberhasilanmu kalau itu hanya untuk dirimu dan bukan Tuhanmu. Tapi juga jangan malu mengakui kegagalan dalam engkau memuliakan Tuhan kalau kau tak mampu membangun keberhasilan untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong saudara menemukan tujuan sejati dari keberhasilan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hari-hari kami. Tuhan, tolonglah di dalam kerinduan kami untuk menjadi orang berhasil, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu, mampukan kami. Tuhan, tolonglah sehingga kami tidak salah dalam hidup ini, tetapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Berkati kami dalam kasih-Mu, mampukan dalam perjalanan kehendak-Mu untuk mencapai tujuan keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di surga. Amin.